Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah tes grafis. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sejarah tes warteg yang beranggotakan Azizah, lalu ada Ginanda Faras Basmura, lalu Indri Pusparini dan Iksan Saputra. Di sini kami akan menjelaskan materi sedikit munculnya adanya tes warteg yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Iksan Saputra. WZT merupakan singkatan dari Wartegzeichen Test atau dikenal dengan tes warteg, merupakan bentuk tes psikologi yang meminta peserta tes untuk melengkapi beberapa gambar dalam deretan kotak yang telah disajikan. Dalam setiap kotaknya terdapat rangsangan-rangsangan tertentu yang masing-masing kotaknya akan memberikan kesan spesifik yang berbeda-beda dan tentu saja reaksi yang berbeda-beda pula, sesuai dengan kepribadian orang yang sedang diperiksa. Pada tahun 1930, tes ini pertama kali dikenalkan oleh psikologi Jerman yang bernama Dr. Erich Warteg, yang dikenal dengan karyanya Gestalthook dan Karakter. Tes Warteg merupakan tes proyektif pertama yang muncul antara tahun 1920 hingga 1930. Teknik proyektif merupakan teknik tes di mana kualitas gambar dan konten yang dihasilkan individu akan merefleksikan kepribadiannya. Pada tahun 1922, Warteg sering menghadiri kuliah dan seminar di School of Wisdom, yang merupakan institut yang didirikan oleh Hermann Kayserling. Kayserling memiliki minat di mitikis, teosofi, seni, psikologi, dan filsafat. Pada tahun 1923, Warteg mulai mengadopsi prinsip-prinsip psikoanalisis, dan pada tahun 1925 Warteg melakukan korespondensasi dengan Freud untuk mendapatkan training psikoanalitik. Lanjutan terapi tidak jadi dilakukan karena Warteg merupakan karena Warteg tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. Sekian materi dari saya lanjutkan ke teman saya berikutnya. Di dalam School of Wisdom, Warteg mempelajari tentang mystical philosophy, yaitu awal mula Warteg terinspirasi untuk membuat drawing test yang berdasarkan filsafat Chinese, atau yang disebut dengan I Ching, dalam buku Richard Wilhelm. I Ching merupakan metode fortune telling dan analisis kepribadian. The I Ching terdiri dari 8 diagrams atau pola 3 garis. Garis pendek adalah yang berarti energi feminin, dan garis panjang adalah yang berarti energi maskulin. Pengaruh I Ching diagram terlihat dari stimulus 3, 5, dan 6 dalam tes Warteg. Pada tahun 1926, Kandinsky mengemukakan teori tentang relasi antara bentuk geometris dan warna. Yang pertama, lingkaran, yaitu representasi jiwa manusia. Yang kedua, garis, merupakan produk dari kekuatan. Yang ketiga, garis horizontal, terkait dengan dasar atau tempat manusia bergerak dan beristirahat. Yang keempat, garis vertikal, yaitu terkait dengan ketinggian yang menunjukkan tidak adanya dukungan. Lalu selanjutnya pada tahun 1927, Warteg mempelajari psikologi di Dresden University of Technology. Lalu pada tahun 1929, Warteg pindah ke University of Leipzig. Departemen psikologi disebut sebagai dengan The School of Gestalt Psychology, atau disebut juga dengan The Leipzig School of Gestalt Psychology. Prinsip-prinsip Gestalt antara lain yaitu yang pertama itu human psyche is holistic, yang kedua law of good form,
yaitu pikiran manusia akan menambahkan bagian hilang untuk melengkapi suatu bentuk atau figur. Lalu yang ketiga ada law of similarity, yaitu manusia cenderung mengelompokkan hal-hal yang sama. Dan yang terakhir law of proximity, atau hal-hal yang berdekatan cenderung dikelompokkan menjadi satu. The Gen Z School fokus pada peran emosi, kepribadian, dan kehendak dalam pengalaman manusia. Pada tahun 1939, tesis doktoral Warteg diterbitkan dengan judul Gestaltung and Karakter dengan berdasarkan teori Sander. Dalam teori Sander terdapat 3 tipe kepribadian manusia. Yang pertama tipe G, yaitu berpikir sintesis. Yang kedua tipe E, yaitu berpikir analitis. Yang ketiga tipe GE yang merupakan integrasi analitik sintesa. Dalam tesis ini, Warteg mengemukakan bahwa proses menggambar akan merefleksikan tipe G, E atau GE. Individu yang meresepsikan stimulus 3 sebagai satu kesatuan adalah tipe G, sedangkan individu yang meresepsikan stimulus 3 sebagai objek terpisah adalah tipe E. Warteg kemudian membuat 4 skema tipologi kepribadian manusia, yaitu terdiri dari emosi, imajinasi, intelektualitas, dan aktivitas. Terdapat beberapa penelitian mengenai Warteg-Zen Test atau WZT. Yang pertama, pada perkembangan studi empirik atau penelitian tentang WZT jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan tes proyektif lainnya. 2. Penelitian oleh Souza pada tahun 2007 menunjukkan adanya korelasi yang lemah antara gambar WZT dengan skala 16 TF yang secara psikometrik memiliki kelemahan dalam validitas dan reliabilitas. Yang ketiga, WZT dianggap lebih proyektif dibandingkan dengan ODAP atau tree test. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pelajaran kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadikan pelajaran yang dapat kita pahami hendaknya. Saya mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.